ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United akhirnya mengumumkan Erik ten Hag sebagai pelatih anyar mereka. Sementara Harry Maguire mendapat ancaman bom dari fans. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Erik ten Hag resmi melatih Manchester United menggantikan Ralf Rangnick. Nah, masih di MU ada Cristiano Ronaldo yang berterima kasih kepada fans Liverpool. Sore kemarin, Manchester United resmi mengumumkan Erik ten Hag sebagai pelatih baru mereka. Pengumuman ini disampaikan lewat media sosial dan laman resmi klub. Ten Hag sendiri sepakat untuk menangani skuad Setan Merah sampai musim panas tahun 2025. Ex-pelatih Ajax Amsterdam ini mengaku terhormat bisa mendapat kesempatan tersebut. Sementara itu, unggahan Ten Hag di Instagram Setan Merah sudah mendapat 38.000 komentar. Salah satunya jurnalis kenamaan Fabrizio Romano yang menulis kalimat andalannya, "Here we go." Cristiano Ronaldo berterima kasih kepada fans Liverpool yang memberikan dukungan kepadanya. Sebelumnya Ronaldo harus absen pada laga Manchester United kontra The Reds. Alasannya karena Ronaldo baru saja kehilangan salah satu anak kembarnya yang meninggal dunia. Walaupun menjadi rival sengit, fans Liverpool menunjukkan momen respect. Mereka bertepuk tangan selama 1 menit untuk menghormati keluarga Ronaldo yang sedang berduka. Mengetahui itu, Ronaldo pun berterima kasih dan mengaku gak akan melupakannya. Kamis kemarin, Arsenal berhasil menaklukkan Chelsea di Stamford Bridge. Datang sebagai tim tamu, skuad The Gunner menang dengan skor besar 2-4. 2 dari 4 gol tersebut berasal dari Eddie Nketiah. Sebelumnya Nketiah dianggap sudah meredup dan mulai terlupakan. Hal ini juga dibenarkan oleh sang pelatih Mikel Arteta. Arteta mengaku kalau dirinya sempat berlaku gak adil kepada Nketiah. Selain itu, Arteta juga bilang kalau mereka sempat bermasalah. Pada pertandingan melawan Osasuna, Real Madrid berhasil menang dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut membuat skuad El Real mengumpulkan 78 poin. Mereka jauh meninggalkan Barcelona dan Sevilla dengan selisih 15 poin. Sementara rival sekota mereka yakni Atletico Madrid berada di peringkat 4 dengan mengkoleksi 17 poin. Dengan tersisa 5 laga, Real Madrid cuma butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara musim ini. Harry Maguire yang menjadi musuh para fans mendapat ancaman bom lewat email. Di klub Inggris lainnya ada Chelsea yang berpeluang melepas Romelu Lukaku ke AC Milan. Harry Maguire yang akhir-akhir ini tampil buruk kini menjadi sasaran kebencian fans Manchester United. Terbaru bek timnas Inggris ini bahkan mendapat ancaman bom. Kabarnya ancaman tersebut dikirim via email dan bom akan ditanam di tempat tinggal Maguire bersama istri dan kedua anaknya. Terkait hal tersebut, polisi Manchester langsung turun ke lapangan. Mereka memberikan pengalaman dan menyisir rumah sang kapten dengan anjing pelacak. Chelsea berpeluang untuk melepas bomber mahalnya yakni Romelu Lukaku ke AC Milan. Akan tetapi peluang ini baru terbuka setelah Chelsea dan AC Milan pindah ke pemilikan. Dengan pemilik barunya nanti, Chelsea bisa melepas Lukaku dengan harga yang lebih murah. Sementara AC Milan bisa merekrut Lukaku dengan biaya transfer dan gaji yang besar. Alasannya karena AC Milan akan diakuisisi oleh perusahaan asal Bahrain yakni Investcorp. Sementara itu konsorsium Timur Tengah dikenal gak segan untuk mendatangkan pemain-pemain mahal. Erik ten Hag dikabarkan segera merapat ke Manchester United. Kabarnya kedua pihak sudah menyelesaikan kesepakatan kontrak dan tinggal menunggu waktu pengumuman. Akan tetapi hasil terbaru Manchester United membuat banyak pihak ragu apakah Ten Hag gak akan berubah pikiran. Alasannya Setan Merah baru dikalahkan Liverpool dengan 4 gol tanpa balas. Pemain legenda Belanda Marco van Basten menyebut kalau laga itu menegaskan perbedaan kekuatan kedua tim. Van Basten juga bertanya apakah Ten Hag yakin ingin menangani Setan Merah. Mohamed Salah mengklarifikasi komentarnya yang dianggap menyindir Manchester United. Kita jauh ke Spanyol guys, ada Barcelona yang berhasil mengalahkan Real Sociedad dengan skor 0-1. Rabu kemarin Liverpool berhasil membungkam rivalnya yakni Manchester United. Bertanding di Anfield, skuad The Reds unggul dengan skor telak 4-0. Seusai pertandingan, Mohamed Salah ditanya soal dominasi Liverpool. Bomber timnas Mesir ini pun menjawab kalau Manchester United memudahkan mereka di lini tengah dan belakang. Komentar Salah tersebut dianggap sebagai sindiran atas keroposnya pertahanan Setan Merah. Akan tetapi Salah mengklarifikasi kalau ia bermaksud memuji rekan setimnya. Barcelona menjalani pertandingan pekan ke-33 melawan Real Sociedad.
Bertanding sebagai tim tamu, skuad Blaugrana berhasil unggul dengan skor 0-1. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Pierre-Emerick Aubameyang pada menit ke-11. Sementara tim tamu gagal mencetak satu pun gol sampai selesai pertandingan. Berkat penampilan ini, Barcelona membuntuti Real Madrid di peringkat 2 klasemen dengan selisih 15 poin. Next, ada Pierre-Emerick Aubameyang yang meraih catatan bagus dan sudah mencetak 8 gol dari 10 pertandingan La Liga. Kita pindah ke Inggris, ada Cristiano Ronaldo yang sudah turun latihan bersama Manchester United. Pierre-Emerick Aubameyang membuktikan ketajamannya di lini serang Barcelona. Hal ini terlihat dari catatan gol mentereng bomber asal Gabon tersebut. Dari 10 pertandingan La Liga yang sudah dimainkan, Aubameyang sudah mencetak 8 gol dan 1 assist. Pada laga melawan Valencia, Aubameyang bahkan sukses meraih hat-trick. Selain tampil tajam di La Liga, Aubameyang juga berkontribusi di Europa League. Walaupun tersingkir, Aubameyang sempat menjebol gawang Napoli dan Galatasaray. Barcelona tersingkir dari Liga Eropa setelah ditumbangkan Eintracht Frankfurt dengan skor 2-3. Mirisnya kekalahan tersebut terjadi di markas Blaugrana yakni Camp Nou. Berikutnya masih di Camp Nou, mereka juga dikalahkan oleh Cadiz dengan skor 0-1. Dua kekalahan ini menjadi pukulan keras bagi Barcelona yang sebelumnya sempat nggak terkalahkan. Hasilnya sang pelatih Xavi punya tugas berat untuk mengembalikan semangat anak-anak asuhnya. Apalagi peluang mereka untuk menjuarai trofi La Liga sudah sangat tipis. Cristiano Ronaldo sedang dirundung duka setelah salah satu anak kembarnya meninggal dunia. Hal tersebut membuat sang mega bintang sangat terpukul. Manchester United sampai mengizinkannya untuk absen pada laga melawan Liverpool. Akan tetapi sehari setelahnya Ronaldo sudah beraktivitas seperti biasa. Ronaldo terlihat mengunjungi kompleks latihan Manchester United di Carrington. Giorgio Chiellini belum punya niatan untuk pensiun dan berpeluang melanjutkan karirnya di MLS. Sementara itu jersey Diego Maradona saat mencetak gol tangan Tuhan kini dilelang. Walaupun sudah berusia 37 tahun, Giorgio Chiellini belum ada niatan untuk gantung sepatu. Chiellini pernah bergurau kalau ia akan pensiun setelah Ibrahimovic melakukannya terlebih dahulu. Sementara itu kapten Juventus ini dikabarkan membuka peluang untuk melanjutkan karir ke MLS. Sementara itu agen Chiellini David Lippi menyampaikan komentarnya. Lippi menyebut kalau Chiellini masih berfokus membela Juventus dan mengakhiri musim dengan hasil yang bagus. Selain itu Lippi mengklaim kalau Chiellini nggak akan kehabisan tawaran klub. Jersey mendiang Diego Maradona saat mencetak gol tangan Tuhan untuk timnas Argentina kini dilelang. Jersey tersebut dipajang di rumah lelang Sotheby's London. Jersey berwarna biru laut tersebut dilelang dari 20 April sampai 4 Mei nanti. Selain itu, jersey ini diprediksi akan laku terjual 4 juta pound sterling atau sekitar 75 miliar rupiah. Pelelangan ini langsung menarik perhatian publik sepak bola dunia. Alasannya jersey tersebut menjadi saksi bisu terciptanya gol legendaris yang membuat Maradona dikenang sampai sekarang. Luis Diaz terus membuat publik Anfield bertepuk tangan. Pada laga terbaru melawan Manchester United, Diaz berhasil membuktikan diri dengan mencetak 1 gol. Luis Diaz yang diboyong dari Porto sudah tampil dalam 17 laga bersama Liverpool. Selain mencetak gol dan assist, penampilan Diaz membuat permainan Liverpool lebih menggigit. Hasilnya banyak yang menyandingkan Diaz dengan Luis Suarez. Selain sama-sama berasal dari Amerika Latin, gaya bermain keduanya pun juga mirip. Laga tandang Manchester United ke Anfield berakhir dengan mimpi buruk. Setan Merah harus menelan kekalahan lewat gol yang dicetak Luis Diaz, Mohamed Salah, dan Sadio Mane. Sementara itu Marcus Rashford yang dimainkan sebagai ujung tombak MU justru nggak berkutik. Alasannya Rashford gagal melepaskan 1 tembakan pun. Hasilnya Rashford mendapat kritikan dan disebut masih bermain seperti anak kecil. Akan tetapi Bruno Fernandes membela Rashford dan bilang kalau itu adalah kesalahan tim. CEO Ajax Amsterdam Edwin van der Sar menyampaikan pesan menyentuh untuk Erik ten Hag. Nah, setelah bergabung dengan MU, ten Hag mendapat anggaran belanja sebesar 200 juta pound sterling. CEO Ajax Amsterdam Edwin van der Sar menyampaikan pesan menyentuh untuk Erik ten Hag. Keduanya berpisah setelah ten Hag resmi diumumkan sebagai pelatih baru Manchester United. Dalam pesannya, van der Sar menyebut ingin mempertahankan ten Hag lebih lama. Akan tetapi van der Sar ikhlas melepas ten Hag ke klub dan liga yang lebih besar.
Menutup pesannya, Van der Sar berterima kasih dan mengaku berhutang banyak kepada Erik ten Hag. Manchester United resmi mengangkat Ten Hag sebagai pelatih anyar mereka di musim depan. Akan tetapi Ten Hag masih mendampingi Ajax Amsterdam sampai musim berakhir. Ten Hag sendiri diprediksi mulai menukangi Manchester United pada laga uji coba pramusim bulan Juli mendatang. Akan tetapi Ten Hag langsung dihadapkan dengan lawan yang ngeri. Dari jadwal yang beredar, mereka akan berhadapan dengan Liverpool. Hal ini cukup horor mengingat Manchester United digilas 4-0 pada pertemuan terakhirnya. Setelah resmi menukangi Manchester United, Erik ten Hag langsung mendapat anggaran besar. Kabarnya klub menyediakan 200 juta pound sterling untuk belanja pemain sang pelatih anyar. Dengan uang sebesar itu, Ten Hag bisa merombak Manchester United secara besar-besaran. Sebelumnya Ten Hag digadang bakal merekrut sejumlah pemain-pemain jempolan. Mulai dari Anthony, Jurrien Timber, Calvin Phillips, dan bintang West Ham United Declan Rice. Berita selanjutnya, Thomas Tuchel menyalahkan rumput Stamford Bridge pada laga kekalahan atas Arsenal. Nah, ngomong-ngomong soal kekalahan, ada David De Gea yang terlihat kasihan dan putus asa. Kemarin Chelsea terpaksa mengakui keunggulan Arsenal dengan skor 2-4. Terkait kekalahan tersebut, pelatih The Blues Thomas Tuchel justru mencari-cari alasan. Tuchel menyalahkan kondisi rumput di Stamford Bridge. Tuchel mengklaim kalau jeleknya kondisi rumput membuat Andreas Christensen gagal mengirimkan back pass. Hasilnya Arsenal bisa mencetak gol pembuka. Sementara itu dalam pergantian Christensen, Tuchel beralasan melakukannya karena sang pemain mengalami cedera, bukan karena tampil buruk. Stadion Jis baru saja menggelar turnamen International Youth Championship. Pada turnamen tersebut, Barcelona U18 keluar sebagai juara setelah mengalahkan Atletico Madrid U18. Saat itu tim muda Blaugrana unggul tipis 1-0 lewat gol Xavier Moreno Hernandez. Terlepas dari hasil tersebut, Jis yang baru dibuka membuat banyak orang berdecak kagum. Walaupun digelar dengan penonton yang terbatas, pertandingan tim muda Barcelona dan Atletico Madrid membuat Jis serasa di Camp Nou. Rabu kemarin Manchester United dibantai Liverpool di Anfield dengan 4 gol tanpa balas. Kekalahan ini membuat langkah setan merah untuk masuk ke posisi 4 besar semakin berat. Alasannya dalam 5 pertandingan terakhir mereka cuma meraih 2 kemenangan. Selain itu, Manchester United berada di peringkat 6 dengan selisih 3 poin dari Tottenham Hotspur di peringkat keempat. Legenda klub Gary Neville menyebut kalau para pemain setan merah sudah kehilangan semangat. Selain itu, Neville juga merasa kasihan dengan David De Gea yang terlihat putus asa. Dalam beberapa pekan terakhir beredar rumor kalau Julian Brandt akan pergi meninggalkan Borussia Dortmund. Kabarnya Brandt akan hengkang di bursa transfer musim panas nanti. Dengan hal tersebut, Brandt pun langsung membantahnya mentah-mentah. Alasannya Brandt merasa bahagia dan gak punya niat untuk hengkang dalam waktu dekat. Kontrak Brandt di Borussia Dortmund sendiri masih tersisa sampai musim panas tahun 2024. Musim pertama Gianluigi Donnarumma di PSG memang cukup sulit. Pada laga terbaru melawan Marseille, Donnarumma bahkan melakukan blunder yang fatal. Walaupun masih memenangkan pertandingan, Donnarumma dianggap tampil buruk. Hasilnya beredar spekulasi kalau kiper timnas Italia ini akan kembali ke klub lamanya yakni AC Milan. Kabarnya Donnarumma akan pulang setelah Rossoneri diakuisisi oleh Investcorp. Akan tetapi hal ini cukup sulit mengingat mereka sudah nyaman dengan kiper barunya yakni Mike Maignan. Guys, kita bacain komentar ini dari Jaya Ragas. Kau doain Real Madrid menang. Ya guys, kayaknya sih menurut aku menang ya. Soalnya kalau nggak salah 1 pertandingan lagi kalau misalkan Madrid menang itu bakal jadi juara. Nah buat kalian yang komennya mau dibacain juga bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.